Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mall dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi hari, Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mall. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mall yang Dayu kunjungi. Edo berkata, pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerjaan jasa, jawab Rani. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu, tanya Dayu. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Nah, gambar yang pertama ini adalah produksi buku. Kemudian gambar yang kedua, distribusi buku. Dan gambar yang ketiga adalah konsumsi buku. Ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah yang dimaksud produksi dan produsen? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. 2. Apakah yang dimaksud distribusi dan distributor? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 3. Apakah yang dimaksud konsumsi dan konsumen? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. 4. Apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik Ayo Mengamati? Pada gambar tersebut terdapat 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku. Agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen, yakni pelajar, buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Toko buku bertindak sebagai penjual buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko buku dan menggunakannya untuk belajar. 5. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, pilih salah satu di antara pekerja yang ada pada produksi buku, kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu, dan tuliskan di tempat berikut. Nah, misalkan saja seorang penulis. Syarat menjadi seorang penulis buku antara lain 1. Memiliki keterampilan menulis yang baik. 2. Memiliki pengalaman yang luas. 3. Memiliki pengetahuan mendalam. 4. Memiliki wawasan yang luas dalam berbagai bidang. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah
Yogyakarta. Ini adalah gambar dari kampus UGM Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, diantaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Bagaimanakah karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik. Di antaranya, mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama ataupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Nah, sekarang amatilah gambar berikut. Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Tuliskan pendapatmu pada tempat di bawah ini. Terdapat keberagaman karakteristik pada gambar anak-anak tersebut, yaitu keberagaman fisik. Ada anak berkulit gelap, ada juga anak berkulit putih. Meskipun berbeda warna kulit, mereka tetap bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda. Ada teman berbeda agama. Ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal berbeda. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Tuliskan dalam kolom berikut. Cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda fisik, agama, dan asal daerah. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan baik fisik, agama, maupun asal daerah. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai. Di antaranya Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota, kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, yang artinya kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemercik mengalir sedikit sekali. Nah, ini adalah gambar Sungai Gajah Wong. Berikut cerita mengenai Kali Gajah Wong. Kali Gajah Wong. Hari itu, Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira kepada Kiai Dwi Pangga.
Ki Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari Ki Sapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya Ki Kartipejok untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. "Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini," kata Ki Sapawira. "Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku," jawab Ki Kartipejok. "Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya," jelas Ki Sapawira. Ki Kartipejok mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan Ki Kartipejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. "Gajah gendut, kau mau makan kelapa?" tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. "Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi," kata Ki Kartipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kartipejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. "Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku?" tanya Ki Kartipejok pada Ki Sapawira. "Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam. Sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari," jawab Ki Sapawira. "Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut. Jadi aku tak kesulitan saat memandikannya," kata Ki Kartipejok. "Terima kasih Karti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini," kata Ki Sapawira. Keesokan harinya Ki Kartipejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai Ki Kartipejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. "Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar," pikirnya dalam hati. "Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau takkan bisa berendam di sini." Ki Kartipejok menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. "Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo sana masuk berendamlah. Aku akan Ayo sana masuk berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini," kata Ki Kartipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kartipejok berpikir dalam hati, "Sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya?" Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kartipejok dan Kiai Dwi Pangga bahkan tidak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. "Tolong, tolong!" teriak Ki Kartipejok. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kartipejok dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke laut selatan. Sungguh sangat disayangkan mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kartipejok tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai. Karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks cerita di atas.
1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tokoh-tokoh pada cerita Kali Gajah Wong yaitu Ki Sapawira, Kyai Dwi Pangga, Ki Kerti Pejok, dan Sultan Agung. 2. Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam cerita merupakan tokoh protagonis, yaitu Ki Sapawira, Kyai Dwi Pangga, Ki Kerti Pejok, dan Sultan Agung. Semua tokoh tersebut tidak menunjukkan sifat buruk. Jadi, dalam cerita tersebut tidak terdapat tokoh antagonis. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.